Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas soal ujian tulis UGM tahun 2018 ya. Kali ini soalnya berkaitan dengan materi gerak harmonik sederhana ya, Dek ya. Sebuah kapal bermuatan bersandar di pelabuhan yang air lautnya tenang, tidak ada ombak, berarti mula-mula kapalnya diam ya. Nah, ketika kapal dalam keadaan kosong tanpa muatan barang, akibat naik turunnya seorang kelasi dari kapal, kapal tersebut terayun-ayun naik turun terhadap permukaan air dengan periode ayunan T0. Ya, bisa membayangkan ya. Berarti yang menyebabkan kapal itu bergerak itu adalah karena adanya gerakan naik turun dari seorang kelasi atau dari seorang kru kapal, begitu aja ya biar mudah. Nah, ketika kapal berisi muatan penuh, kapal tersebut terayun-ayun naik turun pada permukaan air dengan periode T1. Berarti ada dua keadaan di sini. Keadaan satu ketika kapal kosong, berarti massa total dari kapal adalah massanya kelasi itu sendiri, ya. Kemudian keadaan dua adalah ketika kapalnya berisi muatan penuh. Berarti nanti massa total dari kapal itu bisa kita anggap sama dengan massanya kelasi ditambah massa muatan kapal, ya. Nah, masing-masing periodenya adalah T0 dan T1. Yang ditanyakan di sini adalah rasio itu perbandingan ya, Dek ya. Massa muatan kapal terhadap massa kapal ketika kosong, kira-kira berapa banding berapa. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus periode gerak harmonik sederhana. Ya, karena kapal bisa kita anggap sedang bergerak harmonik sederhana. Rumus untuk menghitung periode pada gerak harmonik sederhana adalah T sama dengan 2pi akar M dibagi dengan K. Betul ya? Jadi M itu adalah massa benda yang sedang bergerak harmonik sederhana. Berarti kalau di soal ini adalah massa kapal plus muatannya, ya. K itu adalah konstanta gerak harmonik sederhana. Nah, karena di sini kita mau membandingkan, berarti langkah awal adalah kita coret dulu variabel angka atau konstanta yang tetap, ya, yang tidak berubah. Berarti 2 ini bisa kita coret, pi ini juga bisa kita coret, k ini juga bisa kita coret, ya. Sementara m-nya tidak bisa kita coret karena jelas terlihat di sini massa kapalnya itu akan berubah, ya. Mula-mula kosong, keadaan 1, keadaan 2, kapalnya berisi muatan, ya. Berarti m-nya tidak bisa kita coret. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa periode kapal itu hanya dipengaruhi oleh massa kapal tersebut, ya. Jadi T itu berbanding lurus dengan akar M, ya. Sehingga nanti bentuk perbandingannya adalah T1 banding T2 harus sama dengan akar. Nah, di sini karena berbanding lurus, ya. Maka yang ini adalah M1, yang di bawah adalah M2. Ya. Apa itu M1, apa itu M2? Coba kita cek lagi soalnya ya. Berarti ceritanya keadaan mula-mula, keadaan 1. Periodenya sama dengan T0 yang ini ya. Kemudian massa dari kapal. Nah, ini massa total dari kapal ya. Ini karena keadaan mula-mula kapalnya kosong, berarti bisa kita anggap massa totalnya itu sama dengan massanya kelasi ya. Berarti massanya kelasi di sini saya simbolkan sebagai MK ya, karena kapalnya kosong. Kemudian keadaan 2 periodenya sama dengan T1. Nah, sekarang massa totalnya sama dengan massa muatan kapal ditambah dengan massa kelasi. Jelas ya? Lah yang ditanyakan itu kan rasio massa muatan kapal. Berarti massa muatan kapal itu MM ya simbolnya. Terhadap massa kapal ketika kosong. Massa kapal ketika kosong ya berarti sama dengan massanya kelasi. Kan begitu ya? Berarti yang ditanyakan itu adalah MM banding MK. Nah, ini nanti berapa banding berapa. Jelas ya? Oke, sekarang kita masukkan T1-nya sama dengan T0 ya. Kemudian T2-nya sama dengan T1. Kemudian di sini akar M1 berarti massa total keadaan 1 ya. Ini sama dengan massa kelasi dibagi M2, massa total keadaan 2. Berarti per MM ditambah MK. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Oke.
Sekarang supaya akarnya hilang, berarti tinggal kita kuadratkan ya. Jadi yang kanan dikuadratkan supaya akarnya hilang, demikian juga yang kiri ya, harus adil. Berarti T0 kuadrat per T1 kuadrat. Nah, sekarang akarnya sudah hilang. Jadinya MK per MM plus MK ya. Ingat tujuan kita di sini adalah mencari MM per MK. Nah, ini MM-nya ada di bawah ya. Jadi supaya enak ini kita balik aja supaya MM-nya ada di atas ya, Dek ya. Berarti MM ditambah MK per MK sama dengan, ini kita balik juga ya, berarti T1 kuadrat per T0 kuadrat. Yang ditanya adalah MM per MK ya. Nah, di sini ada MK per MK, itu kan sama dengan 1. Berarti bisa kita tulis MM per MK plus 1 ya, sama dengan T1 kuadrat per T0 kuadrat ya. Ini nggak bingung ya, Dek ya. Jadi kan MK per MK itu kan sama dengan 1. Jadi ceritanya di sini nanti MM per MK ditambah MK per MK. Nah, itu kan sama aja dengan MM plus MK ya. Jadi yang di atasnya per itu kita jumlahkan. Kemudian karena penyebutnya sama dengan MK, ya sudah kita tulis satu aja di sini MK. Jelas ya? Oke, berarti MM per MK sama dengan T1 kuadrat per T0 kuadrat dikurangi 1. Nah, sehingga jika ditanya berapakah rasio massa muatan kapal terhadap massa kapal ketika kosong atau berapakah MM per MK, jawabannya ya ini T1 kuadrat per T0 kuadrat dikurangi 1. Berarti kalau di opsi ini ada di mana? Ada di C ya. Nah, ini T1 kuadrat per T0 kuadrat dikurangi 1. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya, berkaitan dengan materi gerak harmonik sederhana. Ini adalah materi fisika SMA kelas berapa ini? Kelas 11 ya. Oke, kalau ada pertanyaan terkait dengan materi yang kita bahas di video kita kali ini, silakan jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Kemudian bagi adik-adik yang sedang mempersiapkan ujian masuk ke UGM ya, selamat belajar, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.